Bapak dan Ibu, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana persiapan dalam kenaikan pangkat. Nah, ini didasarkan pada pengalaman saya ketika kenaikan pangkat tahun 2018, di mana sistemnya sudah menggunakan sistem OPAK. Oke, apa saja yang akan saya bahas di tutorial ini? Yang pertama adalah persiapan dokumen. Lalu bagaimana persiapan untuk laporan pengembangan diri, karya ilmiah, dan publikasi ilmiah. Yang ketiga, perhitungan awal angka kreditnya. Nah, nanti untuk dimasukkan ke dalam aplikasi OPAK. Tapi untuk video part 1 ini, kita akan berbicara tentang kesiapan dokumennya. Apa saja yang harus disiapkan. Yang pertama yang harus disiapkan adalah dokumen kepegawaian. Apa saja dokumen kepegawaian? Yang pertama adalah surat pengantar usulan dupak dari kepala sekolah. Nah, lalu yang kedua, fotokopi konversi NIP. Ini kalau ada, kalau tidak ada tidak apa-apa. Lalu yang ketiga, fotokopi pak terakhir yang sudah dilegalisir oleh kepala sekolah. Lalu fotokopi SK jabatan fungsional terakhir yang sudah dilegalisir kepala sekolah. Lalu fotokopi SK kenaikan pangkat terakhir, itu pun harus sudah dilegalisir. Lalu fotokopi pak penyesuaian, itu pun sama harus sudah dilegalisir. Lalu fotokopi SK penyesuaian jabatan fungsional atau JAFU. Lalu fotokopi ijazah S1 dan satu bendel. Jadi di sini antara ijazah lalu transkrip nilai sama akta 4. Itu dilegalisir oleh lembaga, ini bukan dilegalisir kepala sekolah tapi dilegalisir oleh universitasnya. Lalu fotokopi surat izin belajar dari BKD, ini untuk yang melanjutkan S2 atau S3. Lalu fotokopi sertifikat pendidik dilegalisir kepala sekolah. Lalu fotokopi SKP 2 tahun terakhir yang dengan nilai minimalnya baik, itu pun harus sudah dilegalisir. Lalu SK alih kelola ke provinsi. Lalu fotokopi SK mutasi yang sudah dilegalisir kepala sekolah. Lalu fotokopi SKBM dilegalisir kepala sekolah. Ini surat kegiatan belajar mengajar. Nah, semua dokumen-dokumen ini nanti dimasukkan ke dalam map plastik seperti ini yang berwarna hijau. Jadi Bapak dan Ibu, ini warnanya harus berwarna hijau. Nah, terus yang perlu diperhatikan dalam dokumen kepegawaian ini adalah nilai dari SKP. Nah, nilai dari SKP itu harus minimal nilainya baik, dan PAK itu harus sudah PAK-nya PAK penyesuaian yang sudah impasing. Nah, ketika paknya belum impasing, maka harus dibuat pak impasing dulu dengan istilahnya membuat pak impasing dengan syarat-syaratnya. Ada surat pengantar kepala sekolah, pak terakhir, ijazah terakhir, dan SK terakhir. Nanti ini diberikan ke BKD provinsi untuk dibuat pak impasingnya. Nah, Bapak dan Ibu, itu dokumen kepegawaian. Jadi ingat, dokumen kepegawaian semua ini harus dimasukkan ke dalam map plastik yang berwarna hijau. Dan ingat juga bahwa SKP itu harus minimal nilainya baik dan pak-nya harus sudah impasing. Lalu dokumen dupak. Nah, untuk dokumen dupak apa saja? Yang pertama, dupaknya sendiri. Nanti ini dupak bisa langsung di-download dari aplikasi OPAK. Nanti mungkin saya terangkan ketika membahas aplikasi OPAK. Jadi ini dupak itu sudah nanti tinggal di-download dari aplikasi OPAK. Lalu fotokopi ijazah terakhir yang sudah dilegalisir perguruan tinggi, bukti sudah melakukan pendaftaran online, dan surat pernyataan. Nah, surat pendaftaran online pun ini sama, bisa di-download dari aplikasi OPAK ketika kita sudah mengisi OPAK-nya. Jadi ketika kita sudah mengisi OPAK, maka nanti akan ada yang di-download, pertama dupak, yang kedua bukti sudah melakukan pendaftaran online, dan yang ketiga surat pernyataan. Contoh bukti pendaftaran seperti ini di-download dari aplikasi OPAK. Lalu untuk surat pernyataan contohnya kayak gini, ini pun nanti di-download di aplikasi OPAK. Jadi kita tinggal nanti menandatangani saja.
Lalu surat pernyataan melaksanakan proses pembelajaran, melaksanakan PKB, dan penunjang lainnya yang sudah ditandatangani kepala sekolah. Ini mungkin nanti formatnya di part yang kedua saya bahas, dan nilai PKG. Nah, lalu semua dokumen ini, dokumen dupak, fotokopi ijazah, lalu bukti pendaftaran, lalu surat pernyataan, dan nilai PKG itu dimasukkan ke dalam map yang berwarna biru. Nah, jadi mapnya jangan warna yang lain, harus map plastik berwarna biru. Nah, lalu dokumen lainnya apa yang harus disiapkan? Yang pertama, dokumen untuk pengembangan diri. Pengembangan diri itu dokumen ketika kita melaksanakan diklat atau seminar yang ada sertifikatnya minimal 32 jam. Nanti di sana kita harus membuat laporannya, itu harus ada bagian awalnya seperti apa, isinya seperti apa, akhirnya seperti apa. Lalu dokumen publikasi ilmiah, misalkan kita punya buku, punya PTK, punya modul, lalu semuanya harus ada bukti-buktinya, seperti surat ketika misalkan PTK itu sudah disajikan, ya harus ada surat undangan penyajinya seperti apa, foto kegiatannya, bukti kehadirannya. Nah, lalu untuk makalah pun dan jurnal harus ada pengesahan dari kepala sekolah. Nah, itu untuk publikasi ilmiah. Jadi untuk pengembangan diri publikasi ilmiah, contoh laporannya nanti di part 2 akan saya bahas. Lalu unsur penunjang. Nah, unsur penunjang itu ketika kita misalkan melaksanakan S2 tetapi tidak selinier, itu bisa dimasukkan ke unsur penunjang. Lalu surat tugas misalkan membimbing PKL, atau surat tugas yang dilakukan dalam jangka waktu tidak tahunan, hanya beberapa periode, tapi itu cukup hanya 1 per tahun. Jadi Bapak Ibu itu hanya cukup 1 per tahun. Lalu sertifikat sebagai pemateri atau dan beserta surat tugasnya kalau kita pernah melakukan istilahnya penginstrukturan. Lalu yang keempat, dokumen lainnya adalah laporan untuk karya inovasi. Jadi bisa laporan hasil penemuan untuk karya inovasi, itu harus ada daftar hadir, SK pembuatan, surat tugas, hasil penemuannya seperti apa. Nah, bisa juga ketika Bapak dan Ibu sebagai penulis soal ujian nasional itu bisa dimasukkan ke dalam salah satu karya inovasi. Nanti tinggal dimasukkan SK penulisan soalnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu untuk dokumen lainnya yang penting, sangat-sangat penting dalam kenaikan pangkat itu, ini ada dokumen pengembangan diri, ini harus berbentuk laporan nanti contohnya, lalu dokumen publikasi ilmiah, lalu karya inovatif dan unsur penunjang. Nah, nanti semua dokumen yang ada, dokumen kepegawaian tadi, lalu dokumen dupak, dan ini yang dokumen lainnya semuanya harus dimasukkan ke dalam zipper bag. Zipper bag itu bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini, hati-hati jangan salah. Nah, disesuaikan juga ketika SMA itu harus berwarna merah, SLB warna kuning, dan SMK warna biru. Jangan salah warna, nanti kemasukan ke unit yang lain. Oke, Bapak dan Ibu, untuk contoh laporan pengembangan diri seperti apa, lalu contoh dokumen publikasi seperti apa, karya inovasi seperti apa, silakan Bapak dan Ibu subscribe channelnya. Nanti saya akan ungkapkan bagaimana contoh-contoh untuk semua dokumen laporannya seperti apa. Nanti akan saya bahas di kenaikan pangkat yang part kedua. Terima kasih.